Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, apakah ada yang sakit atau tidak enak badan? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Apakah kalian masih semangat untuk melanjutkan materi pada hari ini? Semangat, Bu. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita berdoa dulu. Nah, berdoa akan dipimpin oleh Mbak Dewinta. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran dulu ya. Mbak Alivia, Hadir, Bu. Mbak Priscila, Mbak Dewinta, Hadir, Bu. Mbak Dwi Linda, Hadir, Bu. Mbak Vero. Hadir, Bu. Apakah kalian masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Sistem pernafasan. Sistem pernapasan meliputi apa saja? Hidung, tenggorokan, kerongkongan, Ya, faring, faring, terus laring, trakea, bronkus, dan paru. Untuk mekanisme pernapasan kemarin dibagi menjadi berapa ya? Dua. Apa saja? Inspirasi, Inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang udara pernapasan atau pertukaran gas, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, dan juga gangguan pada sistem pernapasan. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Alveolus, Bu. Ya, alveolus. Betul sekali. Jadi seperti pada gambar situ, yang bulat-bulat ini kelihatan kan ya? Kelihatan. Ini merupakan alveolus yang terdapat pada paru-paru kita. Nah, alveolus ini merupakan kantung udara yang kecil yang ada di paru-paru. Ini sebagai tempat utama terjadinya pertukaran pernapasan, dan juga jumlahnya ini sangat banyak sekali sehingga memperluas permukaan pada pertukaran gas. Kemudian di paru-paru ini ada yang namanya kapiler darah. Nah, kapiler darah ini merupakan pembuluh darah kecil yang mengelilingi sekitar alveolus. Ini yang warna-warna biru ini kelihatan? Kelihatan. Ya, ini merupakan kapiler darah. Kemudian ada sel darah merah. Sel darah merah ini mengandung hemoglobin dan berfungsi sebagai mengikat serta mengangkut O2 ke seluruh tubuh. Ini sel darah merahnya ya. Lalu ada dinding alveolus. Dinding alveolus ini sangat sekali tipis dan fungsinya itu memudahkan proses difusi. Jadi bagaimanakah pertukaran gas itu dapat terjadi? Jadi yang pertama, saat kita menghirup udara atau yang dinamakan inspirasi. Saat kita menghirup udara atau yang dinamakan inspirasi, oksigen akan masuk menuju ke alveolus. Jadi oksigen akan masuk ke sini, ke alveolus ini, yaitu kantung udara kecil ini tadi. Nah, kemudian karena kadar oksigen ini di alveolus ini lebih tinggi, maka lebih tinggi dari kapiler darah, maka oksigen ini akan berdifusi dari alveolus menuju ke kapiler darah. Kemudian oksigen masuk, lalu menuju ke ini kapiler darah. Nah, setelah di kapiler darah, oksigen kemudian diikat oleh sel darah merah, oleh hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah ini, dan kemudian oksigen tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya CO2 atau karbon dioksida ini keluar. Nah,
kadar karbon dioksida atau CO2 yang ada di darah ini itu lebih tinggi, maka CO2 akan berdifusi dari darah ke alveolus. Nah, kemudian setelah berdifusi ini CO2 akan keluar ketika kita menghembuskan nafas atau disebut juga dengan ekspirasi. Jadi intinya pertukaran gas ini bisa terjadi karena apa? Karena adanya difusi. Apa itu difusi? Ya, difusi pertukaran gas atau zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi O2 yang mengandung konsentrasi lebih tinggi yang ada di alveolus ini akan berdifusi ke kapiler darah. Kemudian CO2 yang kadarnya itu lebih tinggi yang ada di darah ini, dia akan berdifusi ke alveolus dan keluar saat kita menghembuskan nafas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi pernafasan. Apakah ada yang tahu kira-kira apa saja ya? Kenapa, Bu? Apakah ada yang tahu apa saja faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan? Tidak ada. Sakit asma. Apakah itu disebut faktor? Yang pertama itu ada aktivitas fisik. Nah, kenapa aktivitas fisik ini dapat mempengaruhi faktor pernapasan? Karena saat kita melakukan kerja berat atau saat kita sedang berlari atau menaiki tangga, nah ini tubuh kita memerlukan Oksigen. ya memerlukan lebih banyak oksigen. Jadi maka aktivitas ini dapat mempengaruhi frekuensi pernafasan karena semakin cepat kita bernafas. Yang kedua ada umur. Jadi usia anak-anak yang masih kecil itu bernafas lebih cepat daripada orang dewasa. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada yang tahu? Karena Bu, gimana, Bu? Kenapa anak-anak kecil itu bernafas lebih cepat daripada orang dewasa? Nggak tahu. Jadi anak kecil dapat bernafas lebih cepat daripada orang dewasa dikarenakan kapasitas paru-paru yang ada di anak kecil itu masih sedikit, masih kecil. Makanya anak-anak kecil itu bernafas lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Lalu yang ketiga ada jenis kelamin. Mungkin kalian selama ini berpikir bahwa perempuan sama laki-laki bernafasnya sama. Iya, Bu. Frekuensinya sama, ya kan? Nah, sebenarnya perempuan sama laki-laki itu frekuensi pernapasannya itu sedikit berbeda. Perempuan bernafas sedikit lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki dikarenakan volume paru-paru yang ada pada tubuh perempuan secara anatomi itu ukurannya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang laki-laki. Makanya perempuan itu umumnya bernafas lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Yang keempat ada suhu tubuh. Saat kita demam, frekuensi pernapasan kita itu meningkat, ya kan?
atau tubuh kita itu sedang suhunya itu bertambah panas, maka secara otomatis otak itu kayak mengirimkan sinyal supaya frekuensi pernafasan kita itu menjadi meningkat lebih cepat dari biasanya. Lalu yang terakhir ada kesehatan. Tadi apa yang dikatakan baca? Sakit asma. Ya, jadi sakit asma itu bisa juga mempengaruhi frekuensi pernafasan, terutama pada kesehatan. Jadi gangguan respirasi itu kayak sakit asma itu dapat mempengaruhi pernafasan, kan nafasnya menjadi berat, lebih cepat gitu. Baik, jadi faktor yang mempengaruhi pernafasan ada berapa? 5. Apa saja? Aktivitas fisik, umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan kesehatan. Betul sekali. Lalu yang selanjutnya ada gangguan sistem respirasi atau penyakit yang dapat dialami pada sistem respirasi. Ada yang tahu apa saja selain asma? TBC. Ya, TBC. Lalu Pilek. kurang tepat ya Mbak Ica. Ada asma, TBC. Paru-paru, Bu. Iya, paru-paru. Sakit. Lebih tepatnya kanker paru-paru. Lalu ada bronkitis, ada pneumonia dan lain-lain. Asma ini terjadi karena adanya penyempitan pada saluran pernapasan sehingga mengakibatkan orang yang mempunyai sakit asma ini sesak napas. Kemudian ada TBC atau Tuberkulosis. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang pada paru-paru, dan TBC ini dapat menular ya. Lalu ada kanker paru-paru. Pasti ini sudah sangat familiar penyebab dari kanker paru-paru. Rokok, Bu. Betul sekali. Makanya orang yang perokok aktif itu rentan mengalami gangguan pernapasan disebabkan oleh asap rokok tadi, dan itu dapat menyebabkan paru-parunya menjadi rusak. Lalu ada bronkitis. Bronkitis ini terjadi karena adanya peradangan pada bronkus, ditandai dengan batuk dan juga produksi lendir yang berlebih. Biasanya orang yang bronkitis ini batuk-batuk terus dan juga muntah lendir. Lalu ada pneumonia. Ini terjadi karena adanya infeksi pada paru-paru. Pneumonia ini dikarenakan alveolus ini terisi cairan sehingga pertukaran gas itu dapat terganggu. Dari sini setelah Ibu menjelaskan, apakah kalian dapat memahaminya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, karena kalian telah memahami proses pertukaran gas, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, dan juga gangguan pada sistem respirasi, sekarang kalian akan menganalisis sebuah kasus untuk menemukan penyebab masalah serta pencegahannya melalui diskusi kelompok. Ini ada 5 orang ya. Ada yang 2, ada yang 3. Ini aku berikan lembar kerja. Kalian diskusi sama kelompok. Lalu nanti dipresentasikan ya. Ini kasusnya. Di lembar kerja ada, di situ juga ada. Kelompoknya tak bentuk. Sesuai ini dah, Bu. Ya, mau Ibu bentuk aja secara acak. Baik, Bu. Kelompok 1 ada Mbak Linda dengan Mbak Ica. Bosen tadi, Bu. Lalu
Lalu berarti kelompok 2 ada Mbak Vero, Mbak Sila, dan juga Mbak Dewita. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Indah lagi. Tuker bu, saya bu, tuker bu. Ibu beri waktu berapa? 10 menit cukup apa 15? 30 menit. 15 menit Duh, atau 10 menit? 10 menit bu. Belas 49 ya nanti. Dimanakah tempat terjadinya perkawinan seperti Iya, yang mau ditanyakan. baru mencari di ini. Ya, silakan. Kenapa tak?
Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah selesai? Belum, Bu. Aku juga sendiri. Kalau sudah selesai, silakan setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mau kelompok mana dulu, 1 atau 2? 1. Ayo kelompok 1. Langsung jawabannya, Bu. Aktivitas 1. Langsung jawabannya. Ya. Coba sini dulu. Satu aktivitas ini. Tempat terjadinya pertukaran gas pada sistem respirasi disebut dengan alveolus. Oksigen dapat masuk dari alveolus ke pembuluh darah karena terjadinya difusi. Karbon dioksida dapat keluar dari darah menuju alveolus karena melalui proses difusi, namun arahnya itu berkebalikan dengan yang udara masuk tadi itu, Bu. Lalu fungsi sel darah merah dalam proses Perhatikan ya anak-anak. fungsi sel Dengarkan. darah merah dalam proses pertukaran gas yaitu sebagai alat transportasi utama untuk mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dengan membawa kembali ke paru-paru untuk dibuang. Aktivitas 2. Frekuensi pernapasan Dimas meningkat setelah berlari karena aktivitas fisik dan Dimas termasuk ke jenis kelamin laki-laki. Yang mempengaruhi frekuensi pernapasan Dimas pada kondisi tersebut yaitu aktivitas fisik. Faktor lingkungan yang berpotensi mengganggu sistem respirasi Dimas yaitu asap kendaraan dan debu. Analisis penyebab hubungan antara paparan polusi udara dengan menurunnya fungsi paru-paru Dimas mengalami penurunan akibat paparan polusi udara. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses pertukaran gas di alveolus, menurunkan efisiensi dan kapasitas pengangkutan gas. Pemecahan masalahnya, 3 upaya yang dapat dilakukan Dimas untuk menjaga kesehatan sistem respirasinya. Yang pertama,
asap rokok. Jika kami menjadi petugas kesehatan di sekolah, program yang kami usulkan untuk mengurangi risiko gangguan sistem respirasi pada peserta didik yaitu membuat area no smoking, guru dilarang merokok di kawasan sekolah. Kesimpulannya adalah pertukaran gas pada sistem respirasi terjadi di alveolus melalui proses difusi. Aktivitas fisik menyebabkan frekuensi pernapasan meningkat karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen. Faktor lingkungan seperti polusi udara dapat mengganggu kesehatan sistem respirasi dan menurunkan fungsi dari paru-paru itu sendiri, Bu. Ya, dari kelompok 1 boleh duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok 2 beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Aktivitas 1, analisis pertukaran gas. 1. Di manakah tempat terjadinya pertukaran gas pada sistem respirasi pada alveolus? Mengapa oksigen dapat masuk dari alveolus ke pembuluh darah? Karena adanya difusi. Mengapa oksigen dapat masuk? Mengapa karbon dioksida dapat keluar dari darah menuju alveolus? Karena adanya proses difusi. Didengarkan ya. Apa fungsi sel darah merah dalam proses pertukaran gas mengikat oksigen? Aktivitas 2. Mengapa frekuensi pernafasan Dimas meningkat setelah berlari? Karena Dimas membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi frekuensi pernafasan Dimas pada kondisi tersebut, yaitu aktivitas fisik berlari. Yang ketiga, berdasarkan kasus di atas, faktor lingkungan apa yang berpotensi mengganggu sistem respirasi Dimas? Jawabannya asap kendaraan dan debu. Yang keempat, jelaskan hubungan antara paparan polusi udara dengan menurunnya fungsi paru-paru pada Dimas. Jawabannya partikel berbahaya yang masuk ke alveolus lalu merusak jaringan elastis pada paru-paru. Yang kelima, bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses pertukaran gas di alveolus? Jawabannya merusak kantung udara hingga menghambat difusi. Yang terakhir yaitu ada pemecahan masalah. Tuliskan minimal 3 upaya yang dapat dilakukan Dimas untuk menjaga kesehatan sistem respirasinya, yaitu hindari asap rokok, hindari polusi udara, dan rutin berolahraga, dan juga konsumsi makanan yang bergizi. Bentar Mbak Ica sama Mbak Linda dari tadi ngobrol terus. Coba ulangi apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Makanya kalau temannya presentasi itu didengarkan dan diperhatikan ya. Ya, Bu. Ayo dilanjutkan Mbak Sila. Jika kami menjadi petugas kesehatan di sekolah, program apa yang akan kami usulkan untuk mengurangi risiko gangguan sistem respirasi pada peserta didik, yaitu menanam pohon di lingkungan sekolah. Kesimpulan kelompok, paparan polusi udara, debu, dan asap rokok dapat menghambat proses pertukaran gas di paru-paru sehingga menimbulkan gangguan sistem respirasi. Pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, menggunakan masker saat diperlukan, dan menghindari paparan asap rokok. Silakan Bu. Terima kasih, Bu. Dari kondisi kasus yang setelah kalian kerjakan tadi, jadi dapat disimpulkan bahwa pertukaran gas itu terjadi di alveolus, yaitu oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah melalui proses difusi. Lalu frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas fisik dan juga kondisi lingkungan dan kondisi kesehatan. Maka penting
penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem respirasi dengan menghindari polusi, tidak merokok, dan juga menerapkan pola hidup sehat. Iya. Baik, materi pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan akan ada ulangan harian ya anak-anak, 2 bab, mulai dari sistem pencernaan sampai ini tadi, yaitu sistem respirasi. Jangan lupa di rumah untuk belajar supaya mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Baik, pelajaran pada hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.